Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Asyardana dengan NIM B1B123004. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang saluran-saluran dalam komunikasi pemerintahan, yang mana media sosial sebagai saluran komunikasi. Media sosial merupakan platform yang memungkinkan individu untuk berinteraksi sebagai informasi dan berinteraksi secara online, yang mana dalam konteks ini saluran komunikasi media sosial berfungsi sebagai alat yang menghubungkan orang-orang tanpa batas, ruang, dan waktu sehingga memfasilitasi pertukaran informasi secara cepat dan efisiensi. Contoh dari media sosial sebagai saluran komunikasi, di sini saya mengambil contoh dari media sosial seperti Instagram, yang mana Instagram adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, serta berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai fitur seperti komentar, pesan langsung, dan cerita atau stories. Sebagai saluran komunikasi, Instagram berfungsi untuk menghubungkan individu dan komunitas, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, ide, dan informasi secara visual. Selanjutnya ada aplikasi pengaduan masyarakat, yang mana aplikasi pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan warga, yang mana aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau aspirasi mereka secara langsung dan efisien, yang mana salah satu contoh aplikasi pengaduan masyarakat yang terkenal di Indonesia adalah Edumas. Contoh aplikasi Edumas adalah aplikasi pengaduan masyarakat secara elektronik. Adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada pemerintah. Yang mana berikut ada beberapa fitur dan manfaat dari aplikasi ini. Yang pertama ada akses mudah, yang mana aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, baik melalui perangkat komputer maupun mobile. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Yang kedua, ada sistem terintegrasi. Edumas memiliki sistem yang terpadu sehingga semua pengaduan yang masuk dapat dikelola dengan baik oleh instansi terkait, yang mana hal ini membantu dalam proses tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan. Yang ketiga, ada interaksi langsung. Aplikasi ini juga memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah, di mana pengguna dapat memberikan umpan balik atau menanyakan perkembangan pengaduan mereka. Selanjutnya ada fungsi utama Instagram dalam konteks pemerintahan. Instagram berfungsi sebagai saluran komunikasi yang efektif bagi pemerintah untuk menjangkau dan interaksi dengan masyarakat, yang mana ada beberapa fungsi utama Instagram dalam konteks pemerintahan. Yang pertama ada menyampaikan informasi. Instagram memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi penting secara cepat dan efisien melalui gambar, video, dan cerita atau stories. Pemerintah dapat menginformasikan masyarakat tentang kebijakan, program, dan kegiatan yang berlangsung. Konten visual yang menarik dapat membantu menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu yang relevan. Yang kedua, ada interaksi dan keterlibatan. Dengan fitur komentar dan pesan langsung, Instagram menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah. Hal ini memungkinkan warga untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan menyampaikan keluhan, yang mana interaksi ini penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Membangun kesadaran publik, Instagram dapat digunakan untuk kampanye kesadaran publik mengenai isu-isu penting seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dengan konten yang menarik dan informatif, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program yang mendukung kepentingan umum. Edukasi dan informasi, Instagram juga berfungsi sebagai platform edukasi di mana pemerintah dapat membagikan informasi yang mendidik masyarakat tentang berbagai topik seperti hak-hak warga, prosedur administrasi, dan layanan publik. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Yang selanjutnya ada tantangan dalam penggunaan Instagram untuk komunikasi pemerintah. Meskipun Instagram menawarkan banyak keuntungan sebagai saluran komunikasi pemerintahan, ada juga beberapa tantangan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada keterbatasan konten. Instagram adalah platform yang berfokus pada konten visual, yang berarti informasi yang disampaikan harus disajikan dalam format gambar atau video. Ini dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menyampaikan informasi yang kompleks atau mendetail yang memungkinkan lebih baik dijelaskan dalam bentuk teks panjang. Yang kedua ada risiko
misinterpretasi, yang mana konten visual dapat dengan mudah disalahartikan atau diinterpretasikan secara berbeda oleh audiens. Tanpa konteks yang jelas, gambar atau video dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan menyebarkan informasi yang salah. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk konten yang konsisten dan menarik. Untuk tetap relevan dan menarik bagi pengguna, pemerintah perlu menghasilkan konten yang konsisten dan menarik. Hal ini memerlukan sumber daya dan kreativitas yang mungkin tidak selalu tersedia dalam struktur pemerintahan. Selanjutnya ada contoh kasus pengguna Instagram oleh pemerintahan. Di sini ada dua contoh. Yang pertama ada kampanye kesadaran kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan Instagram untuk meluncurkan kampanye kesadaran kesehatan terutama selama pandemi COVID-19. Melalui akun resmi mereka, Kementerian Kesehatan membagikan informasi penting mengenai protokol kesehatan, vaksinasi, dan cara mencegah menyebar virus. Konten yang disajikan berupa infografis, video edukasi, dan cerita yang menarik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Yang kedua ada informasi layanan publik oleh pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah di Indonesia, seperti pemerintah kota Surabaya, memanfaatkan Instagram untuk memberikan informasi tentang layanan publik. Melalui akun Instagram resmi mereka, pemerintah kota membagikan informasi mengenai program-program baru, jadwal kegiatan, dan layanan yang tersedia bagi masyarakat. Misalnya, mereka sering memposting tentang program pengaduan masyarakat, acara komunitas, dan informasi terkait administrasi publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya ada website resmi pemerintahan. Contohnya seperti akun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Akun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menggunakan Instagram untuk sosialisasi mengenai rancangan undang-undang dan informasi kesehatan lainnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memanfaatkan Instagram sebagai platform